Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fajria, aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada di channelku. So, di video kali ini aku mau kasih konten sharing-sharing sama teman-teman semua terkait dengan yang udah teman-teman baca di thumbnail, yaitu sharing tentang kalau ngonten cuma pakai HP, siapa takut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman semua, cerita ini, sharing ini berawal dari setiap story, setiap aku nge-spoiler, aku lagi tag video konten dan seterusnya, pasti ada aja yang nanya, J, pakai HP apa? Faj, pakai HP apa? Pakai HP apa sih? Dan seterusnya. Dan itu pertanyaannya selalu berulang. Padahal udah sering banget aku jawab di Instagram, bahkan udah aku buat kontennya juga. Jadi sini kalian yang selalu nanya aku pakai handphone apa, pakai kamera apa, sini maju. Berarti kamu gak ada effort. Ya sih, bukan gak ada effort, mungkin terlewat ya teman-teman story yang aku buat informasi tentang device yang aku gunakan, itu teman-teman mungkin gak lihat, ataupun video yang sebenarnya udah aku upload tapi teman-teman memang tidak menonton karena itu mungkin beberapa kali memang tercampur dengan video yang tidak menjelaskan secara spesifik gitu ya. Nah, di video ini aku mau jelasin. Sudah berkali-kali aku bilang ya teman-teman, aku alhamdulillah memang masih menggunakan handphone kalau bikin konten, dan alhamdulillah sekarang ini handphone yang aku gunakan adalah Samsung Galaxy A23, not sponsored ya teman-teman. Dan kebetulan juga, nggak kebetulan sih, alhamdulillah handphone ini itu sudah 1 tahun lah di tanganku untuk konten. Nah, gimana sih suka duka pakai handphone Samsung Galaxy A23? Sebenarnya aku udah pernah cerita sih, ada berbagai hal yang membuat aku memilih handphone ini untuk aku pakai, terutama buat daily dan juga buat konten. Nah, teman-teman semua, sebelum aku akhirnya memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy A23, aku tuh menggunakan merek lain ya teman-teman. Merek yang aku gunakan adalah Oppo. Nah, handphone tersebut kebetulan tuh rusak dan memaksa aku akhirnya membeli handphone. Dari berbagai referensi yang aku cari, memang ada sesuatu target yang menjadi rujukan aku. Yang pertama adalah iPhone. Cuma ada banyak sekali kendala, baik dari spek yang mungkin menurut aku nggak cukup kalau misalnya aku mau buat video dengan spek yang sekarang, maksudnya dari kebutuhan dari pekerjaan, dari konten dan lain-lain. Terus dari segi harganya juga tidak affordable untuk aku saat itu, dan sampai sekarang sih. Jadi akhirnya aku cari alternatif di mana speknya itu cukup, dari segi misalnya kameranya, dari memorinya, dari RAM-nya, dari yang lain-lain, terus juga kualitasnya itu yang aku butuhkan dan harganya juga pas. Nah, akhirnya ketemulah si Samsung Galaxy A23 ini. Aku juga udah pernah sharing sebelumnya teman-teman, kalau misalnya kita itu syuting pakai Android, terutama Samsung ya, karena aku gunainnya Samsung, salah satu kunci kenapa foto atau videonya itu bisa bagus adalah aku tuh syutingnya di siang hari ketika cahayanya tuh bagus ya, kayak lumayan terik gitulah, dan didukung sama properti yang aku butuhkan. Tapi lebih ke lighting sih teman-teman, karena kalau misalnya lightingnya pas, udah deh, insyaallah videonya bakal bagus. Jadi mungkin teman-teman, daripada teman-teman mencari spek handphone tertentu untuk memenuhi kebutuhan konten dan lain-lain, mungkin bisa diperbaiki skill teman-teman ketika mau tag video, terutama misalnya dari benerin cara mencari lighting yang tepat deh. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya-tanya, caranya gimana? Ya, teman-teman sering explore. Satu, sering explore. Kedua, sering cari referensi, baik itu dari influencer, kreator, ya teman-teman punya explore yang teman-teman suka sesuai dengan preferensi yang teman-teman miliki gitu. Jadi tidak harus ribet gitu, ada cara yang mudah gitu teman-teman. Sebenarnya yang mau aku jadikan bahasan ketika kenapa sih konten ini bisa ada gitu ya,
ada hal yang nge-trigger kenapa kita itu mau buat konten. Gini deh, teman-teman kan mungkin tanya sama aku, kenapa, apa device-nya gitu, mungkin karena pengen cari referensi, fotonya jernih mungkin, atau warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman, pakai handphone apa ya gitu. Atau banyak juga dari teman-teman yang ternyata itu mau mulai buat konten tapi ragu. Padahal mungkin device-nya udah ada. Oke deh kalau device-nya mungkin belum semumpuni yang teman-teman butuhkan, atau speknya itu yang teman-teman mau capai ketika buat konten. Tapi akhirnya cuma cari tahu dan tidak pernah buat konten. Saran aku ya buat teman-teman yang memang mau niat buat konten, mulai aja dulu. Aku juga gitu dulunya, kalau nggak dipaksa sama keadaan, pasti nggak bakal jalan ada kontennya. Nah itu jangan sampai kita mulai sesuatu tuh karena dipaksa. Gini deh, mulai dari keinginan dulu. Apa yang ada kita gunain. Kalau misalnya kita punyanya handphone, ya udah kita gunain handphone dulu. Alhamdulillah kalau misalnya ada kamera ya teman-teman belajar. Terus bukannya aku nggak mau upgrade kamera, mungkin mau ya, atau mau upgrade handphone yang lebih tinggi lagi, tapi ada hal prioritas yang aku punya sehingga membuat aku tuh masih bertahan pakai handphone. Dan alasan yang lainnya adalah mobilitas ya teman-teman. Kalau misalnya aku pakai kamera, itu kan ada mobilitas data dari handphone ke alat atau PC atau yang lain untuk aku edit dan seterusnya. Tapi kalau handphone kan aku nge-tag, aku edit, aku langsung upload gitu. Nah, berikutnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah ada kemauan mau buat konten terus dimulai, ya udah dicoba aja dulu bikin konten. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu mulainya dari mana, mulai dari apa yang teman-teman suka, atau mulai dari teman-teman melihat salah satu, entah itu influencer, entah itu kreator yang teman-teman suka, teman-teman copy gayanya. Mungkin gini ya, apa kalau nggak copy paste itu ini ya melanggar hak cipta dan seterusnya, atau kayak kita nggak kreatif? No, kita melihat cara dia nge-shoot, kita melihat properti yang dia gunakan. Belum tentu ketika kita eksekusi itu akan ada hasil yang sama, belum tentu. Tapi minimal lihat caranya. Soalnya aku juga gitu, lihat dulu yang aku suka, recreate gitu. Minimal gitu dulu. Kalau teman-teman udah mulai, udah coba, lama-kelamaan teman-teman bakal bisa bikin konten-konten berikutnya. So, buat teman-teman yang memang punya keinginan untuk buat konten, dicoba aja dulu bikin videonya seperti yang tadi udah aku bilang. Dan kalau misalnya kita udah coba, kita itu akan berulang-ulang kali melakukan hal yang sama, sehingga kemampuan atau skill kita dalam mengambil gambar, dalam mengedit video, dalam membuat sebuah video itu makin terasah. Jadi kalau teman-teman itu bisa sampai tanya handphone apa yang aku gunakan, mungkin karena melihat hasilnya bagus, videonya bagus, itu adalah kumpulan hal yang sudah aku kerjakan berulang-ulang kali sampai akhirnya itu menjadi hal yang mungkin aja menarik minat orang. Jadi hasil yang aku lakukan itu bukan sekali dua kali teman-teman. Itu adalah proses yang mungkin beberapa tahun akhirnya bisa menghasilkan gambar yang sesuai dengan apa yang aku mau, warnanya yang aku suka, sesuai dengan referensi yang aku mau, sehingga orang juga tertarik gitu teman-teman. Jadi daripada teman-teman pusing mikirin pakai device apa supaya videonya bagus, menurut aku lebih baik teman-teman fokus di mana teman-teman meningkatkan skill. Jadi mulai dari teman-teman belajar bikin video yang bagus, cari lighting gitu ya, teman-teman susun layout supaya bagus dan seterusnya, sampai ke nulis naskah, nulis skrip buat teman-teman bikin konten, itu juga perlu belajar, dan belajarnya itu bisa dimulai dari sekarang gitu. Dan kalau teman-teman gak mau belajarnya yang berbayar, teman-teman bisa memperhatikan bagaimana cara orang membuat kontennya gitu. Pasti ada hikmah yang maknanya tuh tersirat sekali, sampai teman-teman memang harus memperhatikan dengan seksama gitu. Jadi teman-teman, akan selalu ada keadaan di mana aku sebagai kreator ketika melihat konten orang, yang aku perhatikan tuh bukan topik bahasannya, tapi kayaknya dia pakai device ini, kayaknya tata letaknya tuh seperti itu ya, ternyata background kosong juga oke-oke aja, ternyata tempat ramai pun masih oke gitu loh teman-teman.
Jadi ada hal tersirat yang kita itu bisa simak kalau kita udah menjalani. Gimana kita bisa simak ya? Kita jalani dulu. Kita jadi tahu apa yang harus disimak dari sebuah konten. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu pertanyaan buat teman-teman semua ya. Let me know kalau teman-teman mau tahu hal lain. So, jangan takut kalau konten cuma pakai handphone. Takut itu punya device bagus tapi nggak diapa-apain, padahal teman-teman punya niat buat konten. Nah, itu dia teman-teman tips dari aku. Mungkin video ini sharingnya terlalu singkat atau gimana, teman-teman boleh komen di bawah ya. Dan aku juga udah pernah sharing seputar behind the scene kalau aku ngonten. Teman-teman boleh lihat video yang ada di sini aja. Aku bakal cantumkan videonya karena di situ aku udah banyak hal yang aku sharing juga tentang gimana aku take video, gimana aku naruh background dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman tuh jangan lupa mencatat. Karena kadang-kadang ide itu datangnya dari hal yang tidak terduga-duga. Jadi teman-teman tuh harus siap catatan untuk mencatat apa yang ide kita punya yang munculnya seketika. Jadi ketika ada waktu luang dan kita gunakan untuk buat kontennya, kita udah ada stok apa yang mau kita lakukan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman masih mau tanya hal lain, boleh kumpulin aja banyak-banyak pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan aku coba bikin videonya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTubeku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.